warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya I Nurjana dari STK IPNU Indramayu, semester 5 dari PGSD 5C. Baik Bu, silakan memperkenalkan diri dulu. Oh ya, saya Nuridayati Nikmah. Saya juga guru SD 1 Segera Kecil. Oke. Baik Bu, langsung saja ke pertanyaannya ya. Siap. Apakah menjadi seorang guru adalah cita-cita sejak dulu Ibu? Jadi guru. Kalau jadi guru sih bukan cita-cita sejak dulu, tapi lebih ke saran orang tua suruh ngambil pendidikan guru, karena memang keluarga saya itu rata-rata ngambil profesinya jadi guru. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, setelah menjadi guru, apakah mendidik anak itu mudah seperti ekspektasi saat kuliah atau saat sebelum mengajar Ibu? Menurut saya menjadi guru itu mudah, karena saya suka anak-anak. Oke Bu. Ya, sih yang belum saya itu belum saya bisa. Sebelum mengajar, apa yang Ibu pikirkan tentang menjadi guru? Apa tuh? Sebelum mengajar, apa yang Ibu pikirkan tentang menjadi guru? Menjadi guru sih ya menyenangkan, kerja kerasnya juga ya sedikit ringan, karena suka anak-anak juga. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, Ibu Ya. sebagai seorang guru ingin mendidik siswa Ibu di sekolah seperti apa? Apakah anak harus disiplin menuruti semua nasihat guru dan aturan sekolah? Apakah anak diberitahukan kebebasan belajar apapun, namun guru selalu mengawal dan membimbing setiap saat? Nah, apakah Ibu lebih mengikuti kurikulum dan program pemerintah dalam mendidik siswa? Kalau saya sih ya lebih ke memberikan kebebasan belajar terhadap anak dan membimbing juga apabila ada yang salah, dikasih tahu seperti ini. Gitu. Oke Bu, selanjutnya ya Bu, dari mana Ibu memperoleh pengetahuan tentang cara mendidik anak? Apakah dari cara meniru orang tua Ibu waktu mendidik Ibu dulu? Apakah cara dari gurunya Ibu, terus belajar dari berbagai sumber, baik dari contoh orang tua, guru, saran teman, maupun belajar dari internet? Kalau saya sih lebih ke meniru orang tua saya. Oke. Selain belajar langsung dari orang lain, dari mana Ibu mengetahui tentang cara mendidik anak? Apakah dari Facebook, dari YouTube, atau Instagram dan TikTok? Kalau saya sih lebih ke lihat YouTube ya buka, soalnya kalau YouTube itu penjelasannya juga lebih detail, lebih gampang dimengerti. Oke. Jika Ibu punya kesempatan belajar ilmu mendidik agar menjadi guru yang jauh lebih baik bagi siswanya dengan kondisi Ibu sekarang, di mana Ibu akan belajar dari akses materi belajar yang disediakan oleh kementerian, terus cari-cari konten mendidik anak di sosial media, atau dari kursus online dengan menonton video yang materinya lengkap dan terstruktur.
Kalau saya sih Bu lebih ke mencari-cari konten tuh yang mendidik anak di sosial media. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Apakah Ibu pernah mendengar kursus atau pelatihan mendidik anak secara online? Nah, pernah, belum pernah, apa sepertinya pernah, Bu? Pernah sih, pernah kayak di Zoom kayak gitu. Oke, Bu. Apakah Aplikasi. Apakah kendala yang Ibu rasakan saat ingin belajar tentang bagaimana cara mendidik anak baik di sosial media? Dengan konten, apakah kontennya kadang tidak sesuai dengan kondisi anak didiknya, atau kontennya kadang dibutuhkan susah dicari, apakah tidak tahu harus mulai belajar dari mana? Kadang sih lebih ke kontennya tuh susah dibutuhin tuh Bu. Kadang kalau misalkan lagi butuh ini terus kontennya tuh suka nggak ada, susah dicari. Tema nanti 17 mana ini? Ini kan? Oh ini. Ya. Oke. Selanjutnya ya, Bu. Apa kendala Ibu dalam mendidik anak di sekolah? Apakah sulit memahami kebutuhan anaknya? Apakah pesan dari Ibu sulit diterima dengan baik oleh anak tersebut? Apakah Ibu tidak tahu bagaimana cara mendidik anak? Kalau saya sih lebih ke sulit memahami kebutuhan anak karena masing-masing anak kan berbeda-beda ya, kadang tuh sikapnya, perbuatannya itu susah. Karakternya ya Bu ya. Oke Bu, selanjutnya ya Bu. Jika ada sebuah tempat belajar ilmu mendidik anak yang baik, Ibu lebih memilih pada channel apa? Apakah dari konten sosial media yang membahas permasalahan mendidik anak kekinian? Apakah pelatihan yang dibimbing oleh ahli dan bisa diakses di mana saja dan kapan saja? Dari waktu senggang Ibu, apakah konten sosial media yang di dalamnya tersedia materi yang lengkap? Itu sih Bu yang terakhir tuh, lebih ke konten sosial media yang materinya itu lengkap. Oke. Menurut Ibu, apakah siswa Ibu lebih banyak mencari informasi melalui apa? Apakah dari searching di Google? Apakah mengakses di YouTube? Apakah di sosial media lainnya seperti Instagram, Facebook, atau TikTok? Iya, kalau saya sih lebih ke anak-anak itu suka di YouTube. Soalnya anak-anak itu suka jarang sih yang punya Instagram gitu. Soalnya YouTube juga kan gampang diaksesnya. Kalau ke Google kan susah juga ngetiknya. Anak mungkin belum terlalu paham gitu. Menurut Ibu, berapa persen siswa Ibu memperoleh informasi dari sosial media untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah 30%, 60%, atau lebih dari 80%? Kalau menurut saya, siswa zaman sekarang itu sekitar 30%. Selebihnya itu mungkin konten-konten yang bukan pembelajarannya. Dan untuk pembelajaran, tapi ya konten. Oke Bu, selanjutnya, menurut Ibu, kemampuan apa yang perlu dimiliki oleh seorang guru di area sekarang? Apakah bisa mencari belajar yang menarik? Apakah bisa menjadi konten kreator edukasi yang menarik? Apakah bisa mengajar di kelas melalui video? Kalau saya sih lebih bisa menjadi konten kreator edukasi yang menarik. Soalnya emang saya suka ngevlog gitu, bikin video-video yang bisa dicerna oleh anak-anak, yang gampang dimengerti sama anak-anak. Oke Bu, selanjutnya Bu, apa yang Ibu perlukan untuk membantu Ibu bisa menjadi konten kreator yang bisa menyediakan materi
edukatif, dan menarik untuk siswa ibu dan siswa lain se-Indonesia. Apakah follow akun yang membahas tentang konten-konten kreator? Apakah harus mengikuti pelatihan khusus online menjadi konten kreator? Apakah harus mengikuti pelatihan langsung di konten kreatornya? Kalau saya sih lebih ke follow akun aja sih Bu, nggak pernah ikut pelatihan, kayak cuman lihat-lihat aja gitu. Oke Bu, pertanyaan yang terakhir ya Bu. Ya. Jika ada sebuah pelatihan online menjadi konten kreator yang sesuai dengan bidang ibu, mengajarkan formula-formula membuat konten yang menarik dan sering berpotensi viral atau FYP tuh Bu, berapa nilai instansi yang menurut ibu dianggap pantas? Kayak apa sih ya, kayak bayarannya kayak gitu, tapi untuk formula gitu yang pantas tuh Ya paling sekitar 150 aja dulu. Oke, baik Bu, sudah cukup. Makasih buat wawancaranya. Maaf mengganggu waktu Ibu. Semoga wawancara tadi bisa memotivasi saya sebagai calon guru. Oke, sekian dari saya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.